Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Bersama saya Ustazah Dian Rahmi Kusumastuti. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivore, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan gambar rantai makanan pada layar kalian. Pada gambar tersebut menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Namun ada sebagian energi yang dilepas ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang telah mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya.
Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon serta kerbau dan burung jalak. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inang. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan yang ada pada layar kalian. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah sebagai berikut. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, maka tikus bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular, ular bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung elang, burung elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, wortel sebagai produsen dimakan oleh kelinci. Kelinci bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh serigala. Serigala bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan yang lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus sebagai konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibatnya, dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem sawah adalah populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus.
populasi belalang akan menurun, akibatnya meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanannya. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Terdapat berbagai sumber makanan dan faktor lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. 1. Faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. 2. Faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga akan berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanannya. Alhamdulillah, hari ini kalian telah belajar ilmu pengetahuan alam mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan juga keseimbangan ekosistem. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya, Ustadzah Dian Rahmi Kusumastuti, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.